absen 12. Perkenalkan, nama saya Reza Mahadi Rabi Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Kira Desti dari absen 25. Berikut adalah ringkasan videonya. Pada awal abad ke-19, kerajaan Belanda mengalami krisis keuangan yang parah. Perang Padri di Sumatera hingga revolusi Belgia menyedot kas negara sampai hampir kosong. Dalam keadaan sulit itu, Belanda memandang tanah jajahannya di Hindia Belanda sebagai sumber penyelamat. Dari sinilah lahir kebijakan kultur stelsel, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sistem tanam paksa, yang diperkenalkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Sistem ini mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% lahan pertaniannya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, teh, nila, dan kakao. Hasil panen dari lahan tersebut tidak boleh dinikmati rakyat, melainkan harus diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah, mereka diwajibkan bekerja di perkebunan pemerintah sekitar 65 hingga 75 hari dalam setahun sebagai pengganti kewajiban pajak. Secara tertulis, aturan kultur stelsel tampak memberikan sedikit perlindungan. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak, dan apabila terjadi gagal panen yang bukan karena kesalahan petani, maka pemerintah kolonial seharusnya menanggung kerugiannya. Namun, di lapangan ketentuan itu sering diabaikan. Banyak pejabat lokal maupun kolonial yang justru memperberat beban rakyat. Mereka kerap memaksa petani untuk menyerahkan lebih dari 1/5 lahannya atau bekerja lebih lama dari ketentuannya. Akibatnya, rakyat desa kehilangan lahan untuk menanam padi dan tanaman pangan lainnya. Kondisi ini membuat banyak daerah mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Meskipun menyengsarakan rakyat, sistem ini membawa keuntungan luar biasa bagi Belanda. Hasil ekspor dari Hindia Belanda mengisi kembali kas kerajaan yang kosong. Bahkan istilah batik slot digunakan untuk menyebut surplus besar tanam paksa. Dengan uang itu, Belanda mampu membuat infrastruktur dan memperkuat perekonomiannya. Singkatnya, Belanda bangkit dengan memeras tenaga rakyat di tanah jajahan. Namun, penderitaan rakyat tidak bisa terus disembunyikan. Laporan-laporan tentang kelaparan dan kerja rodi mulai terdengar ke Eropa. Tokoh-tokoh humanis mengkritik keras kebijakan ini karena dianggap tidak manusiawi. Salah satu suara paling berpengaruh datang dari Edward Weizsäcker, seorang mantan pejabat Belanda di Hindia yang menulis dengan nama pena Witatuli. Melalui novelnya yang terkenal, Max Havelaar, diterbitkan pada 1860. Dia menggambarkan dengan tajam bagaimana rakyat Jawa dieksploitasi di bawah sistem tanam paksa. Buku ini menjadi pukulan telak bagi citra pemerintah kolonial. Selain kritik sisi kemanusiaan, muncul pula kritik dari kalangan liberal. Mereka menilai campur tangan pemerintah dalam ekonomi terlalu besar. Menurut kaum liberal, perkebunan sebaiknya dikelola oleh pihak swasta. Dengan prinsip ekonomi pasar bebas, dengan demikian semakin banyak suara yang menuntut penghapusan kultur stelsel. Akhirnya, pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang menandai berakhirnya kultur stelsel. Sejak saat itu, Hindia Belanda memasuki era baru yang disebut sebagai politik liberal, di mana perusahaan-perusahaan swasta Belanda mampu asing diberi kesempatan luas untuk membuka perkebunan di Indonesia. Meski sistem tanam paksa resmi berakhir, penderitaan rakyat ini tidak otomatis hilang. Mereka tetap menghadapi eksploitasi, kali ini melalui kekuatan modal swasta yang berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, kultur stelsel merupakan ironi sejarah. Di satu sisi, ia menyelamatkan perekonomian Belanda dan membuka jalan bagi perkembangan perkebunan modern. Tetapi di sisi lain, ia meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Sistem ini menjadi simbol bagaimana kolonialisme membangun kejayaan di atas keringat dan air mata bangsa yang dijajah. Kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel
Johannes van den Bosch 1830 sampai 1870. Van den Bosch menghapus sistem sewa tanah era Raffles atau Inggris dan menerapkan apa yang disebut kultur stelsel secara harfiah. Kultur stelsel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini sering disebut tanam paksa, selanjutnya disingkat TP. Karena dalam praktiknya, rakyat dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Kebijakan TP sebetulnya bukan hal baru. Sudah sejak abad ke-18 di bawah Gubernur Jenderal VOC yaitu Hendrik Jouwert-Decoorn 1720 sampai 1725 ini dirintis di tanah Sunda atau Priangan. Namanya Preang Stelsel. Sistem Priangan beberapa unsur Preang Stelsel terlihat kembali pada kultur stelsel pada waktu itu. Tanaman yang diwajibkan adalah kopi. Kopi sangat mendapat perhatian pada waktu itu karena harganya yang tinggi di pasar dunia. Dapat dikatakan sistem TP merupakan kelanjutan Preang Stelsel di Pasundan atau tanah Sunda itu. Sistem TP diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 1835 di seluruh Pulau Jawa. 18 Keresidenan atau Asistenan menjadi pusat areal TP, yaitu Banten, Priangan, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Kedung, Magelang, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Pacitan, Madiun, dan Kediri. Sementara itu, daerah Ponstenland atau wilayah-wilayah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta, sistem ini tidak diberlakukan atau baca historia. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak meniadakan praktik monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain rempah-rempah, kebutuhan masyarakat Eropa waktu itu juga mencakup kopi, indigo atau nila, tebu, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas. Oleh karena itu, Van den Bosch memperluas perhatiannya ke tanaman-tanaman komoditi tersebut. Ia misalnya mengonsentrasikan penanaman tebu di Batavia serta kopi dan teh. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau setengah alias 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan kultur stelsel dibebaskan dari pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun yang berjalan. Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan pada rakyat. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah. Kolonial, pengawasan dalam penggarapan tanah, pertanian, dan penyerahan hasil tanaman. Kultur stelsel dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa. Seperti apakah pelaksanaan kebijakan ini di lapangan? Dalam pelaksanaannya, tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanaman paksa atau wajib. Hasilnya diserahkan pada pemerintah kolonial Belanda seluruhnya. Tanah yang digunakan untuk tanaman paksa atau wajib itu tetap dikenai pajak dan warga tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Menurut Ted Sprague, mengutip Anon 1851, selain penerapannya yang menyimpang dari gagasan awal, kaum tani dipaksa berjalan berkilo-kilometer dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi. Terkadang mereka harus meninggalkan desa selama berbulan-bulan dan hidup di tempat penampungan sementara dekat dengan area perkebunan kopi.
Untuk perkebunan tebu, para petani dipaksa mengubah ladang padi mereka juga sistem irigasi mereka menjadi ladang tebu. Para petani tidak hanya diharuskan mempersiapkan ladang, menanam, dan menjaga perkebunan tersebut, mereka juga harus menuai dan mengangkutnya ke pabrik dengan cara dipanggul di atas pundak karena kurangnya alat transportasi dan binatang serta kondisi jalanan yang tidak baik. Selain itu, mereka menjadi kuli di pabrik-pabrik itu. Eksploitasi dari sistem ini tidak ada pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penjajahan Belanda. Seorang pejabat senior mengatakan bahwa di bawah sistem TP, para petani dipaksa melakukan 4 atau 5 kali lebih banyak kerja daripada yang biasanya dituntut sebelum tahun 1830. Nah teman-teman, kebanyakan petani juga harus bekerja selama lebih dari 150 hari dalam setahun untuk kultur stel-sel ini. Pembayaran yang diterima oleh petani sangatlah kecil, dan mereka juga dibebani dengan pajak yang sangat tinggi. Kapitalisme di Belanda dan Eropa sungguh bangkit dari keringat dan darah jutaan petani di Hindia Timur. Lalu, oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sistem tanam paksa atau TP merupakan kebijakan paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Bahkan jauh lebih kejam daripada sistem monopoli VOC pada zaman VOC. Karena para petani hanya wajib menjual komoditi tertentu pada VOC. Namun, pada era TP, petani pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan harus menekan tanaman tertentu sekaligus menjual bagi pemerintah Hindia Belanda. Sistem ini berhasil dengan sangat luar biasa. Kas kerajaan Belanda mengalami surplus, dan di antara 1831 sampai dengan 1871, Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan mempunyai hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di kerajaan Belanda. Nah, umumnya teman-teman, lebih dari 30% anggaran belanja kerajaan bersumber dari kiriman dari Batavia. Pada tahun 1860-an, 72% penerimaan kerajaan Belanda disumbangkan dari Hindia Belanda. Secara langsung ataupun tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal yang kemudian digunakan. Misalnya untuk membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Maka, di negeri Belanda, Van der Bosch dipuji-puji sebagai tokoh yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda. Kenapa? Karena atas jasanya tersebut, Raja Belanda menganugerahi Bosch dengan gelar De Graaf pada tahun 1839, yaitu gelar bangsawan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada negara. Sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Orang-orang Belanda sendiri. Kritik pertama kali muncul ketika terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat akibat penerapan sistem TP di dalam tahun 1843 di Cirebon, Jawa bagian barat pada tahun 1850. Kelaparan akibat kebijakan yang sama melanda Jawa Tengah. Bencana kelaparan itu terjadi karena fokus pada tanaman ekspor membuat rakyat tidak punya cukup waktu menanam padi. Hal itu diperoleh oleh adanya pabrik gula yang mengintai jatah air dan tanaman padi penduduk untuk tanaman tebu. Akibatnya timbul pengkritik, harga beras naik, kelaparan, musibah, kematian terjadi di mana-mana. Salah seorang pengkritik terkenal sistem TP adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten yang bernama Edgar Dolores Dokter. Kritiknya ditulis dalam buku yang berjudul Max Helfer 1860 dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Baca historia. Kritik juga muncul dari kalangan orang-orang yang peduli pada kemanusiaan, kaum humanis, seperti seorang jurnalis
dan politikus berlarian liberal Walter Robert Baron Van Helvert, sistem TP kemudian dihapus pada tahun 1870. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraris dan Undang-Undang Gula, tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Gula Agraria adalah yang pertama itu ada melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Hal ini merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintah kolonial mengambil alih tanah rakyat dalam sistem TP. Yang kedua yaitu ada memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain. Selain itu, pengusaha swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu sampai 75 tahun. Yang ketiga itu ada membuka kesempatan kerja penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Sementara itu, Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Penerapan kedua undang-undang ini kemudian mendorong para pengusaha sewa asing berlomba-lomba menanamkan modalnya. Era liberalisasi ekonomi pun dimulai di Indonesia.